Kejaksaan Agung hari ini punya dua prestasi secara dalam penegakan hukum ya. Satu, penetapan seorang menteri menjadi tersangka. Yang kedua, menang perkara di Mahkamah Agung dengan hasil yang spektakuler. Kalau tidak ada pendalaman lebih lain atau menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Kasus ini kerugiannya sangat signifikan. Dari jumlah proyek 10 triliun, kerugiannya 8 triliun. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus melakukan satu upaya-upaya penegakan hukum yang memang harus disampaikan kepada masyarakat. Yang terjadi tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Ini murni proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah tak kita? Tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik aja. Nyatanya tidak apa. Sehingga kita tidak perlu banyak berspekulasi. Pada banyak kesempatan, Presiden juga telah mengingatkan untuk kerja yang benar dan hati-hati. Semua proses hukum kita hormati, semua proses hukum kita hormati, terhadap siapapun. Belasan kader pasal posisi, Istana tegas ke Nasdem, tidak ada keistimewaan dari Jokowi. Tak ada, semena-mena aja. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si D. Terlalu mahal. Mencari kesalahan satu nota di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Kini itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Kasus ini kita melakukan penyelidikan 1 tahun yang lalu. Yang kedua, penyidikan kita lakukan awal tahun Januari. Jadi tidak ada kaitannya dengan penetapan presiden, ya, tidak ada kaitan dengan politik, nggak ada sama sekali. Murni adalah penegakan hukum. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik, tidak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya. Menyaksikan mereka pribadi-pribadi yang tak bergeming menghadapi ini semua yang muncul atas konsekuensi putusan benar. Tapi sebenarnya kasus korupsi di Kominfo ini itu sudah tercium oleh kejaksaan jauh sebelum Nasdem memproklamirkan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Penanganan Joni Plate itu sudah sesuai hukum. Sebenarnya ini udah diteliti berulang-ulang, tapi agak terlambat karena ini beririsan dengan politik. Saya bilang hati-hati, tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi? Mungkin sekarang, saat ini tidak, besok, lusa, minggu depan bisa saja terjadi. Hukum sudah menyatakan ada buktinya, 2 alat bukti cukup dan Anda yakin juga pengadilan bisa membuktikan segera saja tersangka. Ya sebenarnya ini sudah agak tertunda 1 atau 2 karena diteliti lagi agar tidak salah, agar tidak menjadi isu politik. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Meskipun menerima proses hukum, pihak Nasdem cenderung memberikan kesan membela terhadap tersangka. Dan jika dilihat dari narasinya, seolah menggiring bahwa partainya terzalimi, padahal bukti sudah jelas serta tidak bisa terbantahkan. Menanggapi hal itu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menyatakan Presiden Jokowi tidak akan mengintervensi kasus hukum yang menjerat Johnny Plate. Ali Ngabalin menyatakan status Johnny Plate yang merupakan kader partai politik pendukung pemerintah tidak berarti ia mendapatkan keistimewaan dari Jokowi. Bahwa Presiden tidak akan melakukan intervensi, meskipun itu kepada partai-partai koalisi pemerintah, kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 17 Mei. Ngabalin mengingatkan Plate bukanlah menteri berstatus kader partai politik pendukung pemerintahan pertama yang tersandung masalah hukum di pemerintahan Presiden Jokowi. Menteri dari Partai Nasdem itu dituding terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G bakti Kemenkominfo. Penetapan kasus tersangka berlangsung di Kejaksaan Agung Rabu 17 Mei. Johnny menjadi tersangka yang kelima dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 8,32 triliun itu. Kepastian Johnny sebagai tersangka disampaikan di Gedung Pidana Kasus Kejaksaan Agung sejak Rabu 17 Mei pagi.
Sejumlah media melaporkan Plate meninggalkan ruangan pemeriksaan dengan mengenakan rompi baju warna merah muda tahanan Kejagung. Tangannya juga diborgol saat dimasukkan ke mobil tahanan untuk ditahan di rumah tahanan atau rutan Salemba, Jakarta. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun menyampaikan pandangannya yang cenderung membela Johnny Gerard Plate. Paloh meminta dilakukan pendalaman lebih lanjut mengenai penetapan tersangka yang disematkan kepada Johnny Plate oleh Kejagung. Menurut dia, ada hal yang dirasa tidak sepadan dengan posisi Plate yang dinilai begitu berharga, baik di pemerintahan pejabat maupun di Partai Nasdem. Ada pengakuan Plate yang menyatakan ia meminta 500 juta untuk anak-anak setiap bulannya dengan proyek negara kerugian 8 triliun. Kalau tidak ada pendalaman lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin lebih sedih lagi kita. Terlalu mahal dia, Johnny Plate, untuk diborgol. Dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal, tutur Surya Paloh. Paloh mengatakan pihaknya tetap menganut asas praduga tak bersalah dalam melihat kasus kadernya tersebut. Tidak ada di antara kita memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah artinya keadilan kita sebagai manusia, tutur dia. Lebih lanjut, Paloh sebenarnya mengakui tidak bisa memastikan atau menjamin hal serupa tidak akan terulang lagi pada tubuh partainya. Namun dia mengungkit mengenai kontribusi Partai Nasdem yang dinilai tidak kecil bagi bangsa ini. Mencari kesalahan satu noktah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Coba saudara pikir, ini adalah realita yang kita hadapi, ujar Surya Paloh. Secara lebih emosional dan gamblang, dalam kasus korupsi Plate, Paloh percaya diri bahwa Plate tidak sepenuhnya bersalah. Saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini yang diborgol tadi. Saya membayangkan umpamanya anaknya, istrinya barangkali yang cucunya itu yang menyentuh hati saya, tapi itu konsekuensi yang harus dibayar olehnya, kata Surya Paloh. Kejagung sendiri meyakinkan penetapan Menteri Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi tidak ada kaitannya dengan politik praktis. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan penjaratan tersangka terhadap menteri dari Partai Nasdem tersebut merupakan murni hasil dari proses penegakan hukum dalam penyidikan korupsi proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G bakti Kemenkominfo. Ketut menegaskan penanganan kasus, apalagi tindak pidana korupsi, mewajibkan penyidik kejaksaan objektif dan profesional dalam penentuan status hukum terhadap seseorang. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan penetapan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi bakti Kominfo sudah sesuai hukum. Dalam unggahan itu, Mahfud MD menyadari bahwa penetapan tersangka dan penahanan Plate ini berlangsung di tahun politik, sehingga erat dengan tudingan politisasi. Namun ia menegaskan bahwa Kejagung tidak akan menetapkan seseorang tersangka jika tidak memiliki minimal 2 bukti yang cukup. Saya tahu bahwa kasus ini sudah diselidiki dan disidik dengan cermat karena selalu beririsan dengan tudingan politisasi. Keliru sedikit saja bisa dituduh politisasi hukum di tahun politik. Kalau tidak yakin dengan minimal 2 alat bukti yang cukup, kejaksaan tidak akan menjadikan siapapun sebagai tersangka, ujar Mahfud di akun Instagramnya. Mahfud pun meminta seluruh pihak untuk percaya proses hukum yang sedang berjalan. Ia berjanji akan terus mencermati dan mengawal kasus tersebut.